Iya, halo Jawa Timur. Selamat malam Jawa Timur. Ya, baik, selamat malam hadirin dan pemirsa. Senang sekali Amanda ya, kita siaran langsung dari kota Surabaya, Jawa Timur melihat para pendukung kandidat pemilu kada malam hari begitu semangat. Tadi latihannya sudah cukup kuat begitu ya, cukup sering latihannya. Nanti kita tagih bagaimana yel-yel mendukung para kandidatnya. Baik, dan pemirsa kami siaran langsung dari kota Surabaya, Jawa Timur dalam debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Ya, dan selama 2 jam ke depan kami nanti saya Indra Maulana dan juga rekan saya Amanda Manungputi akan memandu jalannya debat kandidat pada malam hari ini. Nanti ada 4 pasangan kandidat yang akan berlaga pada pemilu kada pada 29 Agustus mendatang. Betul. Dan nanti para kandidat yang hadir ini akan menyampaikan visi dan juga misi serta bagaimana program mereka ke depan untuk meyakinkan para pemilih mereka bagaimana mereka akan membawa Jawa Timur 5 tahun ke depan. Tentunya yang menarik nanti para kandidat ini akan langsung berdebat dan temanya memang kita batasi malam hari ini sesuai dengan arahan KPU yakni hukum dan sosial politik. Baik, untuk memulai acara debat malam hari ini langsung saja kita lihat profil singkat dari pasangan kandidat yang akan berlaga dalam pemilu kada Jawa Timur. Berikut ini. Pasangan nomor urut 1, Soekarwo Saifullah Yusuf. Didukung partai Soekarwo Saifullah Yusuf, Jawa Timur lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan, mandiri, dan berdaya saing. Pasangan nomor urut 2, Egy Sujana Muhammad Sihat. Egy Sujana Muhammad Sihat menuju masyarakat Jawa Timur bertakwa. Pasangan nomor urut 3, Bambang Dwi Hartono Said Abdullah. Didukung partai Bambang Dwi Hartono Said Abdullah menuju Jawa Timur Jempol. Pasangan nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa Herman S. Sumawireja. Didukung partai Khofifah Indar Parawansa Herman S. Sumawireja. Jawa Timur berkah secara ekonomi, sosial, budaya, politik dengan berlandaskan semangat gotong royong, religiusitas, adil, dan sejahtera. Baik, itulah tadi profil singkat dari para kandidat calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Timur. Dan tanpa menunggu lama, Indra, hadirin dan juga pemirsa, kita langsung mengundang para kandidat tersebut untuk ikut naik di atas panggung Jawa Timur memilih pada malam hari ini. Ya, dan pasangan kandidat nomor urut 1, Soekarwo Saifullah Yusuf. Baik, kami persilakan langsung kepada pasangan kandidat nomor urut 1. kandidat nomor urut 1 untuk langsung naik ke atas panggung debat. Baik. Baik, silakan. Langsung saja. Silakan menempati podium nomor urut 1. Ya, silakan. Untuk mempersingkat waktu ya Amanda, para pasangan kandidat langsung saja naik ke atas panggung. Siapa pasangan kandidat nomor urut 2, Amanda? Dan berikutnya adalah pasangan kandidat nomor urut 2, Egy Sujana dan Muhammad Sihat. Ayo mulai. Ya, dan pasangan kandidat nomor urut 3, Bambang Dwi Hartono Muhammad Said Abdullah. Baik, dan berikutnya adalah pasangan kandidat nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawireja.
Baiklah, hadirin pemirsa, seluruh pasangan kandidat sudah berada di atas panggung untuk bersiap berdebat malam hari ini. Kita punya 8 segmen hingga pukul 9 malam nanti, Amanda, dan tentunya kalau kita sudah sering mendengar kampanye-kampanye mereka di berbagai tempat, bahkan juga visi misi yang disampaikan di gedung DPRD Jawa Timur begitu, saya juga Amanda penasaran bagaimana maksud dari visi misi mereka tersebut. Betul, karena kita tahu Indra, visi itu adalah hal yang penting bagi Benar. seorang pemimpin. Karena dengan adanya visi, kita berharap agar ini bisa membawa, kemana mereka akan membawa Jawa Timur ini 5 tahun ke depan, khususnya dalam Ya. bidang yang kita akan bahas pada malam hari Benar ini, sekali. bidang hukum dan juga sosial politik. Baik, kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 1 untuk kita lihat cuplikan visi misi yang pernah disampaikan kepada Metro TV. Berikut adalah cuplikannya. Dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, faktor eksternal yang sangat kuat adalah di bidang politik. Politik mempengaruhi di bidang hukum, ekonomi, sosial. Oleh sebab itu, permasalahan politik harus diletakkan pada posisi bagaimana perubahan di dalam demokrasi ini. Saya berpendapat bahwa di dalam perubahan demokrasi ini, biarpun faktor eksternal politik kuat, tapi hukum harus mengedepan, karena demokrasi harus berbanding lurus dengan hukum. Ya, pertanyaannya adalah dalam penegakan hukum di situ ada penegakan atau pemberantasan korupsi. Kami ingin bertanya kepada pasangan kandidat nomor urut 1, bagaimana kalau kemudian pemberantasan korupsi tersebut lebih condong pada pemberantasan korupsi politik, bagaimana memisahkan antara politik dan hukum seperti yang Anda sudah maksudkan tadi? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira ini satu program yang sangat bagus sekali, karena prinsip dasarnya adalah hukum dan politik sama-sama. Oleh sebab itu, menjelang Pilgub ini kami mengundang KPK tanggal 3 Juni sampai 31 Mei untuk memeriksa seluruh APBD agar kemudian demokrasi ini berjalan sesuai dengan hukum dan aturan yang ada. KPK masuk dulu. Ya. Inilah yang kemudian hari-hari ini KPK akan mempublikasi bagaimana sebetulnya isu yang berkembang dibantah dengan data yang diinformasikan. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Lebih dipertajam, masih ada waktu 15 detik lagi. Saya kira pekerjaan lain bahwa menyusun peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Perda, itu harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Calon yang akan diurus, masyarakat yang akan diatur, bahkan di dalam waktunya habis. Baik. Ya, waktu Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1. Kita akan lanjut untuk mendengarkan bagaimana cuplikan visi dan juga misi yang sudah disampaikan oleh kandidat nomor urut berikutnya, kandidat nomor urut 2. Dan berikut kami tampilkan cuplikannya. Dalam perspektif hukum, kita negara Indonesia sepakat dengan Rechtsstaat, bukan Marktstaat. Artinya negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi ironisnya, dalam konteks Rechtsstaat ini, atau negara hukum, hukum gampang sekali dijual belikan. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjunjung tinggi hukum dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang akan menghukum kita pada akhirnya. Baik, merealisasikan negara hukum, itu yang disebutkan oleh kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya adalah kepada kandidat nomor urut 2, terobosannya bagaimana untuk merealisasikan hal tersebut di Jawa Timur ini? Ya, cara berpikirnya mesti dikemas dulu dalam satu bingkai yang jelas. Muara dari yang didambakan orang dalam konteks hukum itu adalah keadilan. Tapi orang lupa untuk sampai kepada tahap keadilan itu adalah dilalui dengan nilai-nilai kejujuran. Orang kalau jujur pasti dia bisa berlaku benar. Tidak mungkin dia bisa benar kalau awalnya tidak jujur. Nah, setelah dia benar, ya, maka dia akan melakukan satu pekerjaan yang sifatnya melakukan keadilan. Jadi keadilan didapat harus background sebelumnya berlaku benar dan background sebelumnya lagi dia jujur. Tanpa itu menuju ke sana seperti apa, Pak? Untuk pembunuhan itu saya ada program untuk upgrading birokrat. Gubernur adalah pelayan rakyat, bukan administrator, bukan apa itu cuma apa ya, tapi pelayan. Rakyat itu raja, harus ini kan. Jadi saya doktrin seperti itu nanti. Kepala desa, lurah, camat, kepala dinas, bupati, wali kota yang ada di seputar Jawa Timur di training
mereka harus mengerti orientasi untuk apa dia jadi pejabat. Dia harus mengerti bahwa dia adalah pelayan rakyat, bukan bos, gitu. Itu yang untuk. Dan dengan demikian, insya Allah mereka akan melakukan nilai-nilai yang benar karena diawali dengan nilai-nilai kejujuran. Maka untuk itu doktrinnya adalah kembali kepada Pancasila yang sila pertama ketuhanan Maha Esa. Dia harus yakin betul bahwa Tuhanlah yang Esa, bukan keuangan yang maha kuasa. Oke, baik. Waktunya juga sudah habis. Terima kasih. Kita langsung Pasangan saja. nomor urut 2. Kita ke pasangan kandidat nomor urut 3. Kita lihat cuplikan visi misi yang pernah disampaikan kepada Metro TV. Jawa Timur itu ada persoalan yang cukup menyedihkan. Konstitusi kita itu sudah menjamin perlindungan pada setiap warga negara. Tetapi ada warga minoritas yang kemudian terusir dari wilayahnya karena kemudian tidak ada perlindungan hukum. Oleh karena itu saya yakin mestinya dengan pemusyahan fungsi HAM dan KAM itu polisi lebih bisa unjuk gigi. Ya. Baik, baik. Yang pertanyaan kami untuk mempertajam visi misi Anda pasangan kandidat nomor urut 3 adalah komitmen seperti apa yang bisa dibangun dan bagaimana merealisasikannya. Jadi begini, yang pertama instrumennya dulu, ya. Berbagai aturan hukum kita sampai saat ini masih diakui ada 1000 lebih peraturan yang tumpang tindih. Belum aturannya tumpang tindih, kemudian penegakan hukum masih tebang pilih. Kalau itu kita bisa selesaikan, maka tidak hanya provinsi ini, tidak ada kota ini, tetapi republik ini makin bisa bagus. Indikasi tebang pilih seperti apa yang pernah Anda tahu? Begini, sekarang ini kalau ada tuduhan korupsi dan dia korupsi beneran, dia malah bisa lolos. Karena dengan uang yang dikorupsi dia bisa melakukan negosiasi. Tapi kalau orang dituduh korupsi, dia tidak korupsi, malah masuk penjara. Karena tidak ada uang untuk negosiasi. Jadi sebagai gubernur nanti bagaimana ketika membuat peraturan gubernur, membuat perda itu konsisten. Jadi ini problem hukum kita. Jadi inkonsistensi. Baik. Waktunya habis. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. Kita langsung saja untuk mendengarkan bagaimana visi dan misi dari kandidat nomor urut 4 dan Ya. berikut kita saksikan cuplikannya. Cuplikannya. Saya menangkap bahwa persoalan keadilan di dalamnya adalah persoalan hukum. Seringkali bagi masyarakat miskin itu persoalan yang tidak mudah mereka akses karena seringkali hukum masih mahal, kemudian hukum masih tidak tersentuh oleh mereka. Oleh karena itu bagaimana memberikan advokasi kepada masyarakat, pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, ini memang harus dimediasi oleh seluruh elemen, dikoordinasikan oleh Pemprov. Karena saya ingin mengatakan saya dan Pak Herman itu akan memposisikan sebagai administrator dan koordinator pembangunan. Elemen-elemen penegak hukum bisa dikomunikasikan bagaimana bisa memberikan layanan hukum yang lebih proper. Saya Urut 4 itu tadi adalah cuplikannya dan pertanyaan kami adalah untuk melakukan pendampingan hukum ini masuk dalam program yang seperti apa? Bagaimana juga untuk melakukan pembiayaan terhadap program ini? Bagaimana dananya nantinya? Ya, terima kasih. Bagi kami sebetulnya ruhnya adalah bagaimana rakyat, masyarakat itu mendapatkan referensi keteladanan dari pemimpinnya. Bahwa pemimpinnya memang pantas untuk diteladani. Ini payungnya. Berikutnya adalah kami punya 3 hal prioritas. Yang pertama adalah berkah bantuan hukum struktural. Jadi kami bayangkan bahwa masyarakat-masyarakat yang selama ini sangat kesulitan mendapatkan akses untuk layanan bantuan hukum, maka Pemprov punya kemampuan yang cukup. Misalnya, Pemprov bisa bekerja sama dengan PERADI, Persatuan Advokat Indonesia, bagaimana buruh yang miskin, perempuan-perempuan yang termarginalkan, buruh-buruh migran misalnya, mereka yang bersengketa dengan persoalan-persoalan ekonomi, dengan persoalan politik, dengan persoalan hukum, mereka bisa dilayani dengan bantuan hukum yang dimediasi, difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Tentu Pemprov membutuhkan. Baik, waktunya habis, tapi kita beri aplaus terhadap seluruh pasangan kandidat yang sudah menjawab. Tapi ini belum apa-apa ya, Manda ya? Belum, ini baru pembukaan. Nah. Karena kita masih akan melanjutkan debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih sesaat lagi. Nomor 1 menang.
dukungan terhadap Khofifah Herman semakin luas dan tak terbendung. Karena Jawa Timur, ojo lali, sing wedok-wedok, milih sing wedok, sing lanang-lanang, melo pilihanku nyoblos Khofifah Herman untuk Gubernur Jawa Timur 2013. Bersama Bu Khofifah, kita songsong Jawa Timur yang penuh berkah, Jawa Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Selagi ada ibu Khofifah tidak perlu ikut yang lain. Coblos nomor. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Baik, di segmen ini Amanda kita akan lihat bagaimana para kandidat pemilu kada Jawa Timur ini akan menjawab pertanyaan pakar yang Betul. sudah kita persiapkan sebelumnya. Baik. Nanti caranya seperti apa, Amanda? Caranya adalah nanti masing-masing kandidat kami berikan kesempatan untuk memilih satu dari beberapa ikon yang akan kami tampilkan di layar tersebut. Dan nanti di balik ikon tersebut akan muncul pertanyaan dari pakar yang sudah kami rekam sebelumnya. Dan waktu menjawab? Untuk menjawab 1 menit untuk masing-masing kandidat. Baik. Kita akan mulai langsung, Indra. Kita akan mulai dari pasangan kandidat nomor urut 2 untuk memilih pertanyaan dari pakar. Kita lihat di belakang Anda ada layar, ada huruf A, B, C, D, E. Silakan milih. Silakan nomor 2, pasti B lah nomor 2. Baik, kita buka ikon B. Ada pertanyaan apa? Saudara calon gubernur dan wakil gubernur, bagaimana saudara ketahui bahwa di Jawa Timur ada beberapa masalah menyangkut sengketa wilayah, khususnya kasus Blitar dan Kediri. Dan dalam kasus itu, gubernur telah mengeluarkan suatu SK yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi ternyata sengketa itu masih berlarut-larut dan tidak memuaskan semua pihak. Karena itu sekiranya nanti saudara terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, langkah apa yang akan saudara ambil sehingga langkah-langkah untuk penyelesaian itu memungkinkan untuk bisa memuaskan semua pihak. Baik, itu tadi pertanyaannya. Kami persilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Dalam menyelesaikan masalah, tidak mungkin bisa membuat senang semua pihak. Tetapi ukurannya adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu tidak memihak mau senang apa enggak orang itu. Jadi oleh karena itu penyelesaian, kalau nggak salah soal Gunung Kelut ya, antara lain itu Blitar sama Kediri, itu saya akan melihat pokok masalahnya apa di situ, yang intinya, sehingga musyawarah dan lain sebagainya. Musyawarah yang sepuas-puasnya. Jadi jangan bentar marah, ngambekan, jangan. Kita atur dengan demikian. Insya Allah solusinya baik. Jadi kalau memang itu haknya Blitar, saya kasih ke Blitar. Jangan yang lain-lain. Begitu misalnya kurang lebih. Jadi pokoknya entry point-nya lewat musyawarah, mufakat. Insya Allah. Masih ada 15 detik. Ingin dilengkapi mungkin? Ingin ditambahkan? Terima kasih. Maksud kami pertama kasus Blitar dengan Kediri itu pertama kan tidak bermasalah. Karena itu masih ruang lingkup wilayahnya. Tapi kenapa jadi bahaya? Waktunya habis. Terima kasih. Kami ingatkan untuk seluruh pasangan kandidat untuk manajemen waktunya agar lebih tepat karena waktu menjawab adalah 1 menit di segmen ini. Dan kita persilakan sekarang ya pasangan kandidat nomor urut 3 untuk memilih pertanyaan dari pakar yang telah kami rekam berikut ini. Baik. C. Baik, C. kita buka icon C. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat agamis, yaitu masyarakat yang mencintai dan mengamalkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kenyataannya menyaksikan di hadapan mata kita bahwa prostitusi telah terjadi secara legal maupun ilegal di mana-mana. Contoh seperti di Kerembangan, Gang Doli, sehingga orang mengenal prostitusi di Jawa Timur adalah prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Jika Bapak terpilih Baik. Pertanyaannya belum jelas. Baik, apa yang akan Anda lakukan untuk menghapus semua yang telah dijelaskan tadi? Saya pernah jadi wali kota Surabaya di mana lokasi yang disebutkan. Jadi pertama saya jadi wali kota, jumlah PSK di Surabaya itu ada 7.500-an. Nah, apa strategi saya mengatasi ini? Dengan tetap memanusiakan manusia. Supply saya stop. Jadi tidak ada pendatang baru. Kemudian yang sudah ada ini diintervensi. Intervensi itu baik rohani maupun keterampilan dan bantuan modal. Ya. Nah, ketika saya mengakhiri tugas dari 7.500-an PSK tinggal 3.000-an. Ini data, ini fakta. Artinya upaya menyelesaikan persoalan prostitusi ini tidak serta-merta
tutup, bakal, itu tidak manusiawi, tidak memberikan jalan keluar. Dan faktanya banyak kemudian PSK, kemudian keluar dari tempatnya, bahkan ada seorang mucikari yang mewakafkan tempatnya untuk musola. Jadi upaya-upaya itu penurunannya drastis, ada 50% lebih turun. Bisa disaksikan. Baik, waktunya sudah habis. Langsung saja Amanda, kita ke pasangan kandidat nomor urut 4. Untuk memilih salah satu di antara ikon yang tersisa. Baik. A, D, atau E? Terima kasih. Kami berurut D. Baik, kita buka ikon Delta, ikon D. Jawa Timur adalah salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Persoalan TKI adalah persoalan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah bisa melakukan kontrol agar supaya TKI tidak lagi menjadi masalah, tetapi benar-benar bisa menyejahterakan masyarakat di Jawa Timur. Kalau Anda terpilih jadi gubernur, apa yang Anda lakukan atau kebijakan apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi TKI, khususnya masalah-masalah yang ditimbulkan? Baik, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Pertama ada right to work dan kedua right on work. Hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. Ketika kemudian mereka memilih bekerja di luar negeri, yang menjadi problem kita adalah bahwa sebagian besar mereka bekerja pada pekerjaan di sektor informal. Sekitar 6 juta masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor informal di luar negeri. Itulah yang kita harus berbenah. Suatu saat ketika mereka pulang, harus ada program pasca kepulangan secara konkret. Sehingga program-program vocational training harus lebih terukur. Kalaupun kita kirim TKI ke luar negeri bukan lagi di sektor informal, kita akan kirim tenaga kerja Jawa Timur ke luar negeri masuk pada sektor formal karena sudah ada penguatan pemberdayaan dalam vocational mereka. Oleh karena itu, balai-balai latihan kerja, balai latihan keterampilan harus dimaksimalkan untuk memberikan kecakapan keterampilan bagi mereka. Waktunya Sudah habis. Tampaknya semakin panas ya Semakin para panas. kandidat ini. Kita persilakan ke pasangan kandidat nomor urut 1 sekarang untuk memilih pertanyaan dari pakar. Kita lihat ada apa pertanyaan di balik E. Apa yang akan ditawarkan oleh para kandidat gubernur Jawa Timur ini dalam mengatasi 2 hal. Pertama yaitu dalam meningkatkan ketertiban sosial, ketertiban politik, juga menjamin tingkat keamanan yang lebih menjamin bagi warga masyarakat Jawa Timur. Itu kira-kira apa yang akan ditawarkan? Baik. Terima kasih. Masalah kegiatan ketertiban adalah mengacu kepada satu, perumusan peraturan itu harus partisipatoris, tetapi juga penegakannya harus betul-betul ditegakkan menurut aturan perundangan. Law enforcement harus jalan. Kedua, di bidang sosial, pasti kemudian permasalahan ini menyangkut berbagai variabel, tapi yang paling penting adalah membangun satu rasa keadilan di dalam proses. Rasa keadilan adalah titik tengah dari kepatutan di dalam mengambil keputusan. Tidak di ekstrim di sisi kanan, tidak di ekstrim kiri, di tengah itulah kemudian kepatutan diambil. Ukuran kepatutan adalah mereka dilibatkan di dalam proses keputusan. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Seperti apa misalnya melibatkan itu sudah pernah dilakukan kah? Salah satu yang harus kita dorong di tengah-tengah masyarakat adalah kerukunan. Nah, untuk menciptakan kerukunan itu, gubernur dan wakil gubernurnya harus rukun. Waktunya sudah habis. Kita ingatkan 1 Makin menit. panas ini suasananya, Semakin Indra. panas, tapi tentunya warga Jawa Timur saya yakin belum punya pilihan yang pasti sampai Belum. melihat acara ini, acara debat kandidat pemilu kada ini sampai ujung acara nanti. Apalagi setelah ini acara akan semakin seru ya, Indra. Apa yang semakin seru, Amanda? Nanti kita akan lihat segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih.
dukungan terhadap Khofifah Herman semakin luas dan tak terbendung. Jawa Timur, ojo lali, sing wedok-wedok, milih sing wedok, sing lanang-lanang, melo pilihanku, nyoblos Khofifah Herman untuk Gubernur Jawa Timur 2013. Bersama Bu Khofifah, kita songsong Jawa Timur yang penuh berkah, Jawa Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Selagi ada ibu Khofifah tidak perlu ikut yang lain. Coblos nomor 4. Masih bersama kami pemirsa dalam program debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih dan saya akan menagih Amanda. Apa yang seru di segmen ini, Amanda? Iya Indra, kalau tadi kita sudah melihat para kandidat, keempat pasang kandidat ini melakukan penajaman visi misi dan juga mengelaborasi pertanyaan dari pakar. Nah, kali ini adalah babak yang paling seru. Yaitu? Kita akan melihat para kandidat saling berdebat dalam hal tentu saja konteksnya hukum dan juga sosial politik. Baik. Caranya adalah para kandidat nanti akan memilih icon seperti yang di segmen sebelumnya tadi. Di situ akan memilih bukan lagi pertanyaan, tetapi di situ nanti akan muncul siapa lawan debat Anda masing-masing nanti. Dan juga nanti akan ada tema apakah itu soal hukum atau sosial politik yang akan kita pertanyakan dalam debat yang akan berlangsung. Waktu debatnya berapa, Anda? 2 menit untuk melakukan debat tersebut. Kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 3 untuk memilih lawan debatnya terlebih dahulu. A. Kita buka icon A. Siapa A? Baik, pasangan kandidat nomor urut 2 lawan debatnya. Kita berikan pertanyaan terlebih dahulu ya, Amanda ya. Sosial politik. Baik. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 3. Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut dan nanti akan didebat oleh kandidat nomor urut 2. Baik, kandidat nomor urut 2 juga bisa langsung mendebat nanti kalau mendengarkan jawaban dari kandidat nomor urut 3. Ya. Kandidat nomor urut 3, pertanyaannya adalah, di Jawa Timur, kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja sesungguhnya adalah 3 masalah utama yang saling tali temali dan tidak mustahil menjadi bom waktu yang merisaukan jika tidak segera ditangani dengan baik. Lalu, kebijakan dan strategi pembangunan macam apakah yang perlu dikembangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya serap dan juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran terbuka, baik di perkotaan dan juga di pedesaan. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi problemnya begini, dari 19 juta angkatan kerja, ternyata 15% ini lulusan, 53% itu lulusan SD. Ini problem. Bagaimana lulusan SD bisa bersaing? Oleh karena itu, yang pertama meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian kita merubah strategi pembangunan. Kalau sekian tahun, kita 68 tahun ya merdeka, desa selalu tertinggal. Kita akan balik. Ketika saya nanti jadi gubernur, saya akan kuati desa dengan mendistribusikan 500 juta per tahun per desa. Saya yakin dengan demikian disparitas ya antar golongan, disparitas antar wilayah itu bisa selesaikan. Bisa langsung karena waktunya 2 menit dari sekarang. Oh gini, Mas Bambang ya, saya tidak melihat penjelasan Anda yang konkret itu normatif itu terlalu. Jadi maksud saya begini, terangkan dengan jelas bagaimana mengatasi pengangguran, tahapan-tahapannya. Ya misalnya begini, kita kalau ada investasi jangan mempersulit pengusaha itu. Dari investasi itu kemudian dimungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan. Investasi itu cuma kalau pertumbuhan satu ekonomi, pertumbuhan 1%. Mohon maaf, itu Pak. hanya menyerap tenaga kerja 250.000 cuma. Nggak banyak itu loh. Sekarang banyak gangguan-gangguan yang dialami pengusaha. Misalnya apa perizinan? Izin yang lama, sulit, yang mahal. Nah, itu nggak. Oleh karena itu tidak berkorelasi untuk nyerap pengangguran. Begini, tidak ada itu. Ini hal yang itu mendasar. urusan kemudahan kepada penguasa aja. Satu pengusaha, ya, begitu loh. satu perizinannya dimudahkan. Ini akan terbuka. Sementara SDM-nya ditingkatkan. Kalau boleh saya saran, mengatasi pengangguran itu yang jelas. Jadi, tapi nanti kalau saya jadi gubernur baru saya kasih saran ya. Masih ada waktu, masih ada waktu. Jadi, maaf Pak, saya pernah jadi wali kota Surabaya dan angka pengunduran di kota Surabaya turun drastis. Turun. Ya, tapi gimana ngatasinya? Ya nanti kalau saya jadi gubernur ya tentu kebijakan yang dianggap pada track yang benar di Surabaya akan dikembangkan. Baik, waktunya habis. Waktunya sudah habis. Tetapi tentu saja pasangan kandidat nomor urut 2 juga pasangan kandidat nomor urut 3 masih bisa berdebat lagi. Nah, sekarang giliran pasangan kandidat nomor urut 2 untuk memilih tema dengan lawan debat yang sama, masih pasangan kandidat nomor urut 3. Lihat di belakang layar Anda berikut ini.
Ini memilih tema. Ya, aja lah, Egi. Baik, kita Oke, buka icon ini E. temanya, kita lihat temanya. Hukum. Baik. Ini pertanyaan dari saya. Itu dari temanya, dan ini pertanyaan dari saya. Anda jawab, nanti akan didebat langsung oleh pasangan kandidat nomor 3, waktunya sama 2 menit. Oke, pertanyaannya. Permasalahan keyakinan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat di Jawa Timur dinilai oleh Komnas HAM merupakan pelanggaran HAM. Jika Anda terpilih, apa langkah strategis, sekali lagi, apa langkah strategis yang akan dilakukan agar konflik seperti itu tidak terjadi lagi? Konflik itu tuh apa? Nggak jelas. Apa konfliknya? Hukum itu harus jelas, subjeknya, objeknya. Nggak bisa konflik itu. Itu apa? Nggak jelas itu. Coba jelaskan. Baik. Pelanggaran HAM yang menimbulkan konflik horizontal apa? Keyakinan seperti yang terjadi di Sampang. Nah, jelas kalau begitu. Nah, silakan. Kalau konteks itu, penyelesaiannya, saya berangkat dari pendekatan hukum. Pasal 29 ayat 2 UUD 45, setiap warga negara dijamin melaksanakan keyakinan agamanya. Nah, maka kalau ada konflik, kita lihat sudut masalahnya. Konfliknya itu kalau konteks yang kemarin sudah kita bicarakan, ini bukan konflik agama. Ini konflik isme-isme aja yang tidak masalah. Nah, jadi yang pertama yang saya pahami itu Anda mengatakan Al-Quran belum final. Ini satu pelanggaran berat gitu loh. Satu sisi, maka caranya pertama dimusyawarahkan, didakwahkan, mereka itu tidak benar. Tapi kalau mereka tidak mau ngerti juga, mereka harus dipidana. Lawan debatnya adalah pasangan kandidat nomor 3. Silakan untuk mendebat. Negara itu hadir, salah satu tugasnya adalah yang pertama respect dalam konteks HAM, respect, protect, dan fulfill. Kita memenuhi, menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada tataran itu, ketika Bang Egi soal isme tadi, konteksnya di mana? Masuknya Pemprov Jawa Timur. Konteksnya sudah jelas bahwa ada penodaan agama. Bukan soal konfliknya, tapi negara hadir harus menyelesaikan dong. Ya saya hadir, saya datang nanti saya bukan penghormatannya di mana? Tidak dalam tidak bisa negara tanpa penghormatan. Tidak memproteksi setiap warga di Jawa Timur kan harus diproteksi. Dan harus dipenuhi semua hak warga Jawa Timur. Proteksi yang dimaksud bukan berarti melindungi yang salah, tidak benar. Ini mengatakan Al-Quran belum final itu kesalahan berat. Dan itu harus dipidana. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kandidat nomor 2 dan harus nomor 3 dikelola waktunya agar lebih baik gitu ya. Kita langsung saja Indra ke debat yang berikutnya. Kita akan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk kandidat nomor urut 4 untuk memilih satu di antara icon, memilih lawan debat dan juga temanya. Ya, silakan. Silakan. A. Baik, kita lihat A. Siapakah A? Siapakah A? Pasangan kandidat nomor urut 1. Dan konteks permasalahannya adalah permasalahan hukum. Baik, kami mohon para hadirin tenang dulu. Agar pertanyaannya bisa disampaikan. Baik, saya bacakan pertanyaannya untuk kandidat nomor urut 4 dan juga untuk kandidat nomor urut 1. Tema debat adalah hukum. Puluhan ribu warga di Sidoarjo kehilangan rumah, mata pencaharian, dan sejarah mereka akibat terjangan lumpur panas. Lumpur panas meluap dari kawasan penambangan gas milik PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006 dan akibatnya sekitar 18 desa di kawasan tersebut kini menjadi lautan lumpur. Komnas HAM memutuskan bahwa kasus semburan lumpur panas itu merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga masuk kategori kejahatan. Komnas meminta kepolisian untuk melakukan penyidikan lanjut, walaupun Polda Jatim sudah mengeluarkan SP3. Dalilnya pengadilan memutuskan bahwa bencana Lapindo sebagai bencana alam dan bukan kejahatan. Pertanyaannya, bila Anda memimpin Jawa Timur, apa langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya? Yang pertama, waktu saya jadi Kapolda, saya tidak pernah menghentikan kasus itu. Yang kedua, kalau saya terpilih mendampingi Ibu Hovifah sebagai Wagub dan Ibu Hovifah sebagai Gubernur, maka jawabannya ini. Korban Lapindo itu di peta terdampak 786 miliar. Di luar peta terdampak 2,15 T. Itu ditanggung pemerintah pusat. Jumlah totalnya kurang lebih 3 T. Selama ini pemerintah pusat atau pemerintah provinsi membiarkan mereka mencari hukum sendiri. Saya kira itu pernyataan. Oleh sebab itu,
kami akan di dalam 100 hari kerja, belum selesai, kami dalam 100 hari kerja, kami akan bayar itu 3T ditanggung Kita berikan oleh kesempatan pemerintah untuk daerah. berdebat. Silakan kandidat nomor urut 1. Saya kira itu satu jawaban yang tidak realistis. Kenapa demikian? Karena pertama, kasus itu kasus yang kemudian berkembang menjadi kasus antara masyarakat dan kemudian dengan Minarak Lapindo. Karena diusulkan oleh Sidoarjo provinsi, DPRD provinsi itu adalah tanggung jawab negara. Tetapi Minarak kemudian mengambil alih, itu hak kami pribadi. Tetapi tetap sampai sekarang ini, semua problem Lapindo kita kanalisasi ke DPR, kita biayai semuanya. Pemerintah provinsi menganalisasi semua, kita biayai untuk protes. Menurut Undang-Undang Karena apa? Karena itu bukan kewenangan pemerintah provinsi. Silakan kandidat nomor Kita urut 1. kanalisasi ke pemerintah Jakarta. itu adalah Saya kira polisi yang melindungi masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, jangan biarkan masyarakat itu mencari keadilan Tidak sendiri. dibiarkan. Kita harus Justru harus sekali lagi, mengganti itu dengan cepat. Kalau Jadi hukum- pemerintah yang bertanggung jawab. Kalau hukum itu kanalisasinya kepada kewenangan. Tolong kewenangan ini kewenangan pemerintah pusat. Baik. Saya kira Pak Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah Maaf, habis. waktunya sudah habis. Saya Maaf, kira waktunya sudah habis. Waktunya Maaf, sudah habis untuk kandidat Kita nomor harus urut tepat 1. waktu. Kita akan memberikan kesempatan kali ini untuk kandidat nomor urut 1 untuk memilih icon. Pilih. Silakan. Memilih topiknya. Silakan. Icon Gus B. Bravo. Kita B, buka lihat icon pertanyaan, Bravo. Topik apakah? Sosial politik. Sosial politik. Baik. Ini terkait dengan hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Seringkali yang terjadi di Indonesia adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Apa yang akan Anda lakukan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur mendatang? Saya kira apa yang kami lakukan sementara ini satu contoh yang paling baik, karena di tingkat Indonesia kami dapat penghargaan komunikasi kabupaten provinsi adalah number 1, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintah. Tapi masih ada kekurangan. Apa kira-kira yang dilakukan oleh kandidat terhadap kekurangan itu? Bukan masalah fungsi koordinasi. Kalau itu sudah jalan semuanya. Bahkan undang-undang kita buat perda. Saya sudah mendengar perda dan sounding. 9 tentang orang Saya sudah miskin itu mendengar tadi dan sounding dari seluruh tanggal 7 bupati-bupati dan kota. 17 sudah perkara tebu. Masih silakan Silakan lanjut. kandidat nomor urut 4 Silakan. untuk memberikan debat. Saya sudah mendengar dan sounding dari seluruh bupati dan wali kota bahwa mereka tidak senang dengan bagaimana kebijakan sosial politik, termasuk juga pengaturan kewenangan-kewenangan dalam politik anggaran, Bagaimana sehingga mungkin itu anggaran undang-undang itu tidak senang. tidak Ini DPR tidak RI yang mengatur, dikembalikan bukan ke tidak senang. tidak dikembalikan Ini ke hukum. daerah-daerah. Semuanya Ini hukum dikip yang mengatur. di Bukan senang, pemerintah tidak provinsi. senang. Ada undang-undangnya, ada PP 38 yang mengatur. Ini Baik, berganti dulu. Saya Berganti rasa dulu. paling Pak. sederhana ditanya kepada para bupati wali kota. Senangkah mereka dengan pembagian pendapatan pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di Jawa Timur? Silakan peraturan perundangannya dirubah dulu. Jadi, kalau kita melakukan pembagian tidak menurut undang-undang, kena KPK salah. apakah senang masyarakat di Jawa Timur ketika melihat bahwa mereka punya sumber daya alam luar biasa, pembagian kepada masyarakat di kabupaten kota di Jawa Timur yang punya tambang emas, yang punya tambang minyak, senangkah mereka dengan proses yang sekarang dalam koordinasi pembangunan Pemprov? Bukan urusan pemerintah. Baik, ya, kita stop dulu debatnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Masih akan ada debat, dan kita akan lanjutkan Amanda. Setelah headline news berikut ini ya Indra ya. Setelah headline news berikut ini. Jakarta menang. Dukungan terhadap Khofifah Herman semakin luas dan tak terbendung. Arek Jawa Timur, ojo lali, sing wedok-wedok, milih sing wedok, sing lanang-lanang, melo pilihanku nyoblos Khofifah Herman untuk Gubernur Jawa Timur 2013. Bersama Bu Khofifah, kita songsong Jawa Timur yang penuh berkah, Jawa Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Selagi ada Ibu Khofifah,
tidak perlu ribet yang lain. Coblos nomor 4. Anda masih menyaksikan debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Baik, masih di sesi debat antar kandidat. Sekarang langsung kita mulai saja. Ini polanya sama. Kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 1 untuk memilih lawan debat yang ada di di layar di belakang Anda. Ini layar. Baik, kita lihat. Kita tunggu sebentar. Kita lihat ikonnya, tolong ikon. Sebentar lagi ikonnya akan kita munculkan untuk kemudian bisa dipilih. Baik, ini dia. Ikonnya sudah diacak, silakan memilih hurufnya. E. Huruf E. Siapa E? Pasangan kandidat nomor urut 3 sebagai lawan debatnya. Dan mengangkat tema hukum. Pertanyaannya adalah, kekerasan terhadap anak di Jawa Timur masih terus terabaikan. Selain itu, trafficking anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, belum lagi mempekerjakan anak secara eksploitatif di home industry semakin marak. Pertanyaannya, situasi ini tentu saja merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan HAM. Lalu apa langkah konkret yang akan dilakukan terkait perlindungan bagi anak? Terima kasih. Masalah ini dua sisi. Masalah pelanggaran hukum dan masalah kemanusiaan. Sebetulnya dua kutub ini saling ketemu. Seperti apa memformulasikan tentang masalah hukum di satu pihak dan masalah sosiologis seperti itu. Amin, misalkan. Bagaimana faktanya ternyata trafficking ini masih luar biasa. Sementara walaupun penindakan sudah berkali-kali dilakukan, tetapi tetap marak saja. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Saya kira pendekatan yang dilakukan persuasif terhadap mereka. Pertama adalah sementara kita jujur aja bahwa mereka yang anjal dan trafficking di Jawa Timur berkurang. Penampungan yang kemudian melakukan trafficking juga berkembang. Tapi begini, mohon maaf, saya ini waktu jadi wali kota Surabaya menangani berbagai problem. Jadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang gila, saya tangani. Di Poso sana, ini sekarang ada 400 orang gila. Tapi pernah saya itu mengajukan bantuan anggaran dari provinsi cuma 50 juta. Ya. Oke, kita kasih kesempatan menanggapi. Itu dulu sebelum saya jadi gubernur, Pak. Loh, sudah. Tapi sekarang sudah. Sekarang ditanyakan Bu Wali Kota, sekarang ditanyakan Bu Wali Kota, sekarang perkembangannya bagus, hanya dikembalikan di kabupaten, harus ditunggu. Prosesnya sudah berjalan dengan bagus. Ini masih menumpuk. Kalau Bapak sekarang pergi ke sana, kalau Bapak pergi ke sana, sudah berbeda. Begini, ini faktanya, di Liposos itu ada 400-an orang gila. Ya. Dan itu banyak warga di luar Surabaya. Kemudian di orang kusta, ada 138 orang kusta yang dirawat pemerintah kota Surabaya. Dan yang KTP Surabaya itu cuma 38, yang lain itu luar kota. Baik, ya waktunya sudah habis, kami mohon maaf. Baik, nanti akan dilanjutkan, pasangan kandidat nomor urut 3 akan memilih. Baik, kami persilakan untuk memilih ikon yang ada di layar di belakang ini. D, kita lihat. Topik apakah ini? Topik hukum. Masih soal hukum ya. Baik, pertanyaannya adalah, upaya penegakan hukum di Jawa Timur masih sebatas retorika. Jika Anda terpilih, apa langkah konkret yang akan dilakukan agar penegakan hukum ini tidak sebatas retorika? Jadi begini, yang terkait dengan pemerintah daerah kan penegakan perda, peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini kan mengatur, mengikat, dan produk perda ini hasil dari eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, penegak perda dalam hari ini Satpol PP ya harus tegas. Ya, ketegasan itulah yang diperlukan. Saya kira itu deskripsi, tapi yang harus kita lakukan proses kenyataan di lapangan tidak semacam itu. Kita lihat saja baliho-baliho kemarin, banyak yang juga tabrakan dengan peraturan daerah. Ya, oleh karena itu kembali ke penegaknya. Penegaknya siapa? Satpol PP. Pelaku juga harus tahu persis aturan hukumnya. Ya, saya lihat gambarnya juga di mana-mana, Pak. Banyak yang melanggar. Oleh sebab itu, bahkan ini pohon-pohon dipaku ini. Ya, pohon dipaku yang disampaikan itu adalah mohon maaf, pohon dipaku itu begitu dengar informasi langsung dicabuti karena masyarakat kemudian tahu persis dan itu tapi alangkah baiknya kemudian ketika kita berbuat karena itu aspirasi masyarakat yang dari bawah langsung partainya langsung
meluruskan, dicabuti sendiri dengan relawan, luar biasa. Hanya waktu 4 jam kemudian dicabuti dengan relawan. Saya kira ini kesadaran hukum yang bagus. Saya ini baru berjalan. Kesadaran hukum yang bagus. Saya baru aja kampanye, tadi pagi saya di Tulungagung, kemudian siang di Kediri. Ya. Sepanjang perjalanan ya masih ada. Itu aja. yang baru. Jadi setelah dicopot Ya. Jadi saya pikir tolong kembali ke substansinya. Sekali lagi mereka-mereka yang kemudian memberikan sesuatu yang spontan itu harus dinilai dengan konsep yang diatur. tapi kalau bicara penegakan harus tidak tebang pilih. Begitu dicabut. Jangan tebang pilih. Tolong dimengerti. Semua masalah. Baik, waktunya sudah habis. Tentu Anda masih penasaran dengan bagaimana debat antar kandidat ini, tapi kita harus break, Amanda. Kita harus break terlebih dahulu dan nanti kita masih akan melanjutkan debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih sesaat lagi. Dukungan terhadap Khofifah Herman semakin luas dan tak terbendung. Arek Jawa Timur, ojo lali, sing wedok-wedok, milih sing wedok, sing lanang-lanang, meloo pilihanku, nyoblos Khofifah Herman untuk Gubernur Jawa Timur 2013. Bersama Bu Khofifah, kita songsong Jawa Timur yang penuh berkah, Jawa Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Selagi ada Ibu Khofifah tidak perlu ikut yang lain. Coblos nomor 4. Ya baik, terima kasih Anda terus bersama kami. Masih kami siarkan secara langsung dari kota Surabaya, Jawa Timur. Debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Baik, masih seperti di segmen sebelumnya Amanda, kita masih lanjutkan debat antar kandidat. Dan kali ini adalah giliran nomor urut 2. Kita persilakan untuk memilih ikon. Bravo. Bravo. Kita buka ikon B. Bravo. Lawan debatnya adalah kandidat nomor urut 1 dengan membahas permasalahan sosial politik. Baik, untuk kandidat nomor urut 2 dan juga nomor urut 1, kita tahu bahwa peta politik dan sosiokultural masyarakat Jawa Timur ini sangat dinamis. Dan tentu saja ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan, tetapi juga sekaligus berpotensi untuk menimbulkan terjadinya gesekan antar kelompok. Nah, jika Anda terpilih nanti, seperti apa komunikasi politik yang akan Anda terapkan? Silakan. Komunikasi politik tentunya dengan komunikasi yang intens dari berbagai pihak elemen yang terkait. Yang kedua, dalam komunikasi itu kita tetap berbasis cara berpikir jujur, benar, dan adil. Karena konteks yang sekarang, saya berani taruh kalau bicara jujur, dukungan sampai Pak Karwo ini 31 partai bagaimana gitu loh. Ada bayaran-bayaran nggak sebelumnya? Ada ini nggak? Itu harus jelas gitu loh. Supaya, nggak apa-apa, ini kan pertanyaan supaya jelas, supaya Anda bisa jelas. Bukan nggak nyambung, ini kan bicara saya. Tunggu dulu. Saya jelasin. Ini kan dimensi sosial politik. Ya, bagaimana komunikasinya? Akhirnya terjadi konflik sedemikian rupa. Nah, belum selesai saya. Soal partai itu soal lain, tapi karena sudah disinggung. Ini soal sosial politik ini. Ya, oke. Kalau itu yang dipersoalkan. Karena nggak mungkin istilahnya nggak ada yang gratisan gitu loh. Sampai 31 partai kan serakah gitu loh. Kita kasih kesempatan. Silakan Pak. Pertama harus tanya, mestinya yang jawab adalah partai, bukan kami. Yang jawab adalah partai. Nggak partai mungkin. punya mekanisme. Komunikasi itu dua arah, masa partai suruh jawab, nggak ada dia di sini. Kau yang jawab, bagaimana ini? Kita berikan kesempatan kalau begitu. Pagi, satu ya, bahwa setiap orang berhak untuk melakukan pendekatan dengan partai manapun. Yang kedua, kami juga sebenarnya melakukan pendekatan kepada partai-partai yang pada akhirnya tidak mendukung kami. Oleh karena itu ini adalah bagian boleh aja, tapi pendekatan dengan money politik nggak boleh. Loh, itu yang fitnah. Itu yang fitnah. Ini yang harus dikelirkan. Bagaimana menjelaskan? Kalau Pak Egi nggak punya partai, jangan marah sama saya. Oh tidak, memang saya nggak pakai partai. Saya independen. Kembali ke substansi dan tidak independen. Tidak pakai partai. Saudara siap. Jangan mengukur cara berpikir sihat untuk diterapkan di Jawa Timur. Diterapkan komunikasi politik di Jawa Timur. Baik, waktunya sudah habis. Baik, waktunya sudah habis. Kami mohon maaf. Dan sekarang giliran pasangan kandidat nomor urut 1 untuk memilih topik sebelum melanjutkan debat bersama pasangan kandidat nomor urut 2. Kami persilakan untuk memilih icon yang ada di layar berikut ini.
Silakan pasangan kandidat nomor urut 1. Silakan memilih huruf A. Alfa. A, kita lihat. buka. Permasalahan sosial politik. Baik. Jawa Timur merupakan barometer politik di Indonesia. Hal tersebut tergambar dari total penduduk yang mencapai sekitar 38 juta dan terdiri dari 38 kabupaten kota. Oleh karena itu, jika situasi keamanan, ketertiban maupun suasana daerah yang ada di Jawa Timur bergejolak, maka secara otomatis akan turut mempengaruhi stabilitas politik nasional. Apa langkah strategis yang akan Anda lakukan 5 tahun ke depan untuk menjaga kondisi sosial politik di Jawa Timur stabil? Iya, Jawa Timur termasuk provinsi yang alhamdulillah stabil. Meskipun ada beberapa potensi yang harus kita waspadai. Apakah itu potensi konflik antar supporter, konflik yang berlatar belakang perbedaan keyakinan, dan juga konflik-konflik lain yang sesungguhnya berpotensi untuk menimbulkan sesuatu yang bisa mengganggu keamanan kita. Contoh di Sampang misalnya, yang sekarang ramai jadi isu nasional maupun internasional, itu sebenarnya juga sudah dideteksi sejak 3 tahun sebelumnya. Pendekatan-pendekatan sudah kami lakukan, bahkan yang berkonflik itu sempat kita pindahkan ke Malang untuk sementara. Untuk itu Pak ya, saya kritik. Relokasi itu tidak sederhana. Tidak pernah kita ngomong relokasi. Ya, artinya kan dipindahkan. Ini tuh bahasa lainnya relokasi kan bagaimana? Sementara. Ya, sementara. Walaupun Pak begini. Saya kira seorang ahli hukum, konstruksi melindungi Iya. itu tidak harus kemudian Tidak, keliru. Nah, Ini oh, karena, Pak Eki. maafkan Pak Karwo, kita memang Enggak, harus agak disantun. debat Jadi saya harus gantian. tapi kan saya harus jawab tadi. Silakan. Kan Anda udah jawab. Jadi segini intinya. Karena apa? Mereka toh akhirnya balik lagi. Ya itu satu persoalan yang sendiri. Yang kedua, itu kita punya hukum pidana. Jadi kalau udah kategorinya penodaan agama, dipidana saja. Nggak ada urusan dengan konflik-konflik. Kita mau klarifikasi dulu yang pertama, bahwa tidak pernah ada keputusan untuk relokasi. Yang ada adalah keputusan untuk pindah. Anda bilang nggak ada tempat nggak ada sementara. kebijakan relokasi, tapi tadi bilang dipindahkan. Bagaimana lo gitu? Huntara. Iya sementara. Sementara itu kan satu keadaan. Standarnya hukum Pak, Ya. dan sosial politik. Ya kalau Standarnya hukum, kita ada hukum namanya Undang-Undang Dasar. Sama Jadi sudah. yang melanggar atau yang menodai agama itu yang dihukum gitu loh Pak. Kesempatan untuk menjawab. Baik. Baik, waktunya sudah habis. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Karena kita akan beralih ke pasangan kandidat nomor urut 3, begitu ya, untuk memilih lawan debatnya. Silakan memilih icon yang ada di layar yang ada di belakang ini. Silakan. Pasangan kandidat nomor urut 3. Pasangan kandidat nomor 3, silakan. Baik, Eko. Baik. Pasangan kandidat nomor urut 4, lawan debatnya. Dan membahas permasalahan hukum. Soal hukum ya. Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Amanda Manuputi. Baik, Jawa Timur adalah juara 1 dalam jumlah kasus korupsi. Provinsi Jatim menjadi provinsi nomor wahid akibat banyaknya kasus korupsi. Dari total 1.800 perkara korupsi di Kejati Indonesia, yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di tahun 2012 tercatat sebanyak 226 perkara korupsi. Apa strategi Anda untuk mengatasi permasalahan ini? Bang Said kalau terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, maka dipastikan 1 hari setelah dilantik kami akan melakukan fakta integritas di depan KPK. Kami akan minta seluruh aparatur Provinsi Jawa Timur melakukan hal yang sama. Ini penting untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kami adalah pemimpin yang punya harapan dalam 5 tahun ke depan. Cukupkah itu menurut pasangan kandidat nomor urut 4? Ya, saya penyimpangan. Sekarang ini seringkali korupsi itu menjadi bagian integrated dari proses bidding, proses tender. Maka kami punya program anti-feedback fee. Anti-feedback fee adalah siapapun pemenang tender, dia tidak boleh memberikan sukses fee kepada penyelenggara negara dan kepada peserta tender yang lain. Kita ingin ada clean procurement zone. Clean procurement zone adalah, ya, seringkali yang disampaikan adalah procurement. E-procurement itu tidak ada garansi bahwa akan ada clean procurement. Ketika kami sampaikan bahwa kami akan melakukan fakta integritas, apa yang disampaikan oleh Mbak Afia bagian dari penjelasan
fakta integritas tadi, berarti Mbak Khofifah setuju dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kami Karena lebih detail. terjamin Jadi segala- kami punya program anti feedback fee. Siapapun yang akan Sebentar, mengikuti giliran- tender, dia tidak boleh memberikan feedback fee. Saya ingin memastikan, ketika kami mengeluarkan setiap desa blok grant 500 juta, mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh kepala desa harus menandatangani fakta integritas, termasuk gubernur dan wakil gubernur. Oke. Itu persoalannya. Kalau tidak clean, maka ada fee yang diberikan setelah proses itu berjalan. Jadi yang kami inginkan adalah ada clean fit. Jadi tidak ada lagi orang memberikan Baik, suap waktunya fee. sudah habis. Sekarang Ini kita akan giliran pasangan memberikan kandidat nomor urut 4 untuk melihat atau memilih topik debat masih dengan pasangan kandidat nomor urut 3 nanti berdebatnya. silakan memilih salah satu huruf. Ya, silakan Pak Herman. D. Delta. Delta ya. Oke, Baik, kita lihat. kita buka icon Delta. Masalah hukum. Pertanyaannya adalah, dalam konteks lingkungan hidup, penegakan hukum yang dilakukan Pemprov juga belum menunjukkan hasil yang baik bagi pencemar lingkungan hidup. Apa langkah konkretnya jika Anda terpilih nanti? Yang pertama, di dalam penegakan hukum lingkungan hidup, provinsi mempunyai perangkat-perangkat sebenarnya di dalam rangka perizinan. Kebocoran di dalam perizinan yang sembarangan itu akan berdampak terus-menerus kepada masalah lingkungan itu sendiri. Yang pada gilirannya itu juga akan sulit ternyata ditanggulangi meskipun oleh Polri, meskipun oleh PPNS lingkungan hidup itu sendiri. Saya melihatnya selama ini yang terjadi demikian. Silakan. Untuk Kalau ditanggapi. sudah tahu seperti itu, nah kita lihat Kali Surabaya ya. Kali Surabaya ini jadi apa? Tumpukan pencemaran sepanjang daerah aliran berantas. Kalau sudah tahu seperti itu, apa langkah yang dilakukan? Yang saya lihat selama ini di Jawa Timur, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup di provinsi ini memang belum jalan. Pencemaran untuk air minum saja misalnya, itu terjadi di hulu-hulunya oleh pabrik-pabrik besar. Tapi dibiarkan saja oleh provinsi. Kalau kami jadi pejabat pemerintahan di sini, gubernur dan wagub, itu tidak akan terjadi. Pak Herman, Masih saya ada setuju yang disampaikan Pak Herman. Katakanlah begini, kalau Provinsi Jawa Timur mengambil posisi bahwa kita ingin berkoordinasi dengan 38 kabupaten dan kota, agar kota, kabupaten ramah lingkungan, itu artinya ramah anak. Apa sikap Pak Herman? Ini sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda, tapi baik, saya akan jawab bahwa untuk menyiapkan perlindungan perempuan dan anak, antara lain diputuskan oleh pemerintah ini pusat ya, Kementerian yang saya maksud Perempuan. kabupaten Baik, yang untuk ramah ramah lingkungan. anak, ya. Saya paham bahwa trafficking in women and children itu terjadi di sangat banyak kabupaten kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama sekarang yang sebetulnya berbasis pada Polda, pada Polwil dan Polres, saya rasa ini semua integrated system. Baik, waktunya sudah habis dan langsung saja kita untuk mempersilakan pasangan kandidat nomor urut 4 karena ini adalah lanjutan dari urutannya begitu ya. Betul. Pasangan kandidat nomor urut 4 untuk memilih Lawan lawan debatnya. debat yang ada di layar berikut ini. C. Kita lihat C, siapa C? Pasangan kandidat nomor urut 2. Baik. Topiknya adalah hukum ya Amanda ya. Baik. Pertanyaannya Amanda. Banyak kasus pelanggaran hukum yang ditangani di Jawa Timur belum menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan hal ini banyak disebut-sebut karena lembaga penegakan hukum yang kurang bisa diharapkan. Ada persepsi yang menyebutkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk mengubah persepsi tersebut? Kita kaya dengan hukum yang baik-baik, semuanya ide-ide yang baik-baik, peraturan yang baik-baik, akan tetapi tidak bisa ditegakkan dengan benar karena semata-mata pemimpinnya brengsek. Oleh sebab itu, sebenarnya bagaimana penegakan hukum itu yang baik, itu harus melihat dia ke atasnya. Kalau di atasnya seorang pemimpin itu, dia menjadi toladan, transparansi, dan dia tidak memperkaya diri sendiri, apalagi untuk memperpanjang masa jabatannya, maka insya Allah di bawahnya itu semuanya hukum akan baik. Saya sepakat tadi pemimpin brengsek itu. Tapi pertanyaan seriusnya gini, waktu Anda Kapolda,
berapa uang kalau untuk penangguhan penahanan. Itu ada itu. Nggak mungkin, saya lawyer, saya tahu itu. Ada harganya. Kalau di Jakarta 150 bisa sampai 300 juta. Bergantung kasusnya. Bagaimana Anda waktu Kapolda menegakkan hukum itu? Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang merupakan apalagi yang berkait dengan penderitaan buat rakyat. Seperti misalnya bantuan, mereka itu nggak berani untuk meminta kepada lawyer karena dianggap mahal. Begitu juga kalau ada kasus. Saya jawab dulu. Ya. Waktu saya menjadi Kapolda, itu 3 tahun rakyat Jatim, LBH dan lain-lain mengetahui kita sudah melakukan transparansi di bidang reserse, di bidang lalu lintas. Tapi penangguhan penahanan tetap bayar, Pak. Itu karena memang diiming-imingi oleh pengacara seperti Anda itu mungkin. Enggak bayar. Baik. Ada yang polisi yang minta. Ya Anda kasih. Oleh sebab itu memang suap itu 2 pihak terlibat. Kadang-kadang mereka tidak mau, kalau iming-imingnya besar, iya, mungkin tapi juga jadi mau. Judulnya kan pemimpin brengsek. Betul. Nah, ini bagaimana Anda mengatasi itu? Kita melihat tidak ada yang bersih benar, tetapi arah kepada penguasa juga misalnya itu, satu ya, yang saya temui di Banyuwangi. Baik, waktunya habis. Silakan pasangan kandidat nomor 2 memilih. Untuk memilih tema yang akan dibahas bersama kandidat nomor 4 nantinya. Silakan. Egi. Kita lihat, topiknya adalah hukum. Pertanyaannya, Amanda, kejahatan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup antara lain sektor kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan mineral dan sumber-sumber energi fosil serta sumber daya air, termasuk pembuangan limbah merupakan sektor yang paling sering dikelola secara destruktif. Lemahnya penegakan hukum terutama terhadap kejahatan korporasi membuat kesalahan dan kerusakan lingkungan itu berlangsung lama. Apa langkah penegakan hukum yang akan Anda lakukan di bidang ini jika terpilih nanti? Saya lebih substansinya dulu ya, bahwa saya akan lakukan daerahisasi. Karena kita punya minyak dan gas di Pulau Kangeang, di Blok Cepu. Di Blok Cepu ini ada Bang Rizal nih, tahu bagaimana bisa dapat izin. Tadinya Pertamina itu disogok 15 juta dolar. Dia saksinya, dia bisa ngomong nanti. Oke. Nah, itu ada perusahaan yang terima adiknya menteri yang udah dicopot itu. Nah, itu konteksnya satu persoalan yang harus dilakukan. Minyak, gas, kemudian emas, kemudian hasil laut dan hutan sebagainya itu harus betul-betul perusahaan daerah itu yang dikembangkan. Maka dengan demikian rakyat semakin sejahtera, semakin peningkatannya PAD semakin tinggi. Nah, sekarang ini tidak kreatif pemimpin yang sekarang karena tidak melakukan itu. Itu satu. Kedua, soal konteks industrialisasi yang kaitannya dengan sumber daya alam itu. Maka dengan itu kita melakukan satu proses penegakan hukum yang benar. Maksudnya begini, ada kasus di Banyuwangi, Pak. Ini saya mau kasih tahu. Misalnya IPPT, kalau nggak salah iuran peralihan peruntukan tanah. Karena di debat kita harus beri kesempatan begini, Pak. Bagaimana kita di dalam konteks untuk menegakkan hukum ini harus benar, karena itu harus dihabisi begitu loh. Ya, saya setuju. Cuman ini masalahnya. Tadi diminta untuk cerita mengenai lingkungan hidup. Ya. Konteksnya lebih substansi dulu, daerahisasi dengan minyak dan segala macam yang kita miliki. Kaitannya dengan lingkungan hidup kita dengan lingkungan hidup kan pencemaran itu efek Pak, saja. Soal daya dukung lingkungan kita. Makin banyak daerah-daerah yang dulu tidak banjir, sekarang banjir. Kenapa? Karena hutannya makin banyak yang gundul. Sungai-sungai kita makin banyak yang tercemar. Kemudian kita melihat bahwa makin banyak daerah-daerah yang dulu tidak longsor, sekarang longsor. Semua pertanyaan itu atau kenyataan-kenyataan itu. Jadi mestinya ini yang Bapak. Iya, waktunya sudah habis. Kita kasih aplaus untuk seluruh pasangan kandidat yang sudah saling berdebat. Tetapi nanti di segmen selanjutnya masih ada yang menarik lagi ya, Amanda ya. Betul, segmen berikutnya akan semakin menarik untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Dukungan terhadap Khofifah Herman semakin luas dan tak terbendung. Jawa Timur! Anak Jawa Timur, ojo lali, sing wedok-wedok, milih sing wedok, sing lanang-lanang, melo pilihanku, nyoblos Khofifah Herman untuk Gubernur Jawa Timur 2013. Bersama Bu Khofifah, kita songsong Jawa Timur yang penuh berkah, Jawa Timur yang adil, makmur, dan sejahtera. Selagi ada ibu Khofifah, tidak perlu ikut yang lain. Coblos nomor 4.
Ya baik, terima kasih. Anda masih terus bersama kami di debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Baik, di segmen ini ada apa, Amanda? Segmen ini akan semakin menarik karena kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Apa yang saat ini dirasa sebagai ganjalan oleh para masyarakat ingin ditanyakan langsung kepada para kandidat di sini. Caranya masih sama, memilih icon yang ada di belakang layar di belakang Anda. Nanti di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Dan Baik. sekarang adalah giliran dari pasangan kandidat nomor urut 1 Satu ya, untuk terlebih memilih dahulu. salah satu di antara icon di belakang ini. Alfa. Baik, kita buka icon A. Negara hukum harus berlaku prinsip yakni pengakuan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi selama ini pemerintah kurang peduli terhadap pemenuhan hak asasi manusia ini. Negara sudah mempunyai kewajiban membentuk rencana aksi nasional pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan itu juga berlaku untuk di level daerah, yakni RANHAM, rencana aksi daerah untuk hak asasi manusia. Selama ini RANHAM ini hanya sebatas formalitas. Ketika para pasangan calon nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, apa yang akan dilakukan sebagai bentuk aksi pemenuhan hak asasi manusia? Baik, waktu 30 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertama, secara formal sudah dibentuk. Yang menjadi kegiatan kemudian adalah kegiatan material. Proses kegiatan material ini lewat forum-forum sudah dibentuk. Di bidang agama, forum komunikasi umat beragama, forum tentang bagaimana masyarakat menyalurkan aspirasi, ruang publik, bahkan proses perumusan kebijakan, semua demonstran diundang untuk menyusun APBD Provinsi Jawa Timur. Baik, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan untuk kandidat nomor urut 2 untuk memilih icon di belakang ini. B. Bravo, Egi. Bravo. Ya, salah satu dampak dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya trafficking perempuan dan anak. Masalah ini saya kira semakin parah di Provinsi Jawa Timur. Tapi beberapa tahun terakhir ini, pemasok pelacuran di kota Surabaya berasal dari kantong miskin kota Surabaya. Dan celakanya lagi, itu dimulai dari anak-anak. Dan masalahnya semakin tragis, karena pelaku trafficking adalah anak itu sendiri. Saya melihat masalah ini belum ditangani secara serius dan komprehensif. Nah, Anda sebagai calon gubernur Jawa Timur, apa yang akan Anda lakukan dalam mengatasi masalah ini secara serius, jitu, dan komprehensif? Ya, secara serius tentunya ada proses investigasi kan. Bagaimana sampai terjadi itu dan siapa pelakunya? Kalau ketahuan langsung aja hukum berat kayak gitu. Sederhana aja itu. Yang kedua, proses pembinaan harus ada. Kemudian sumber masalahnya kan kemiskinan tadi. Karena itulah kemiskinan bisa mendekati kekufuran. Jadi yang bikin miskin ini pemimpin yang salah. Jadi pemimpin yang salah sekarang ini harus disalahin gitu loh, karena dia memimpinnya jadi orang miskin jadi banyak itu. Oleh karena itu harus dilakukan. Waktunya sudah habis. Rupanya jawabannya mengundang debat lagi sebenarnya, tapi sesi debat sudah selesai. Kita ke pasangan kandidat nomor urut 3. 3, untuk silakan memilih icon. Nomor C. C, Charlie, kita buka. Kemiirisan terjadi ketika saudara saya di Sampang berkonflik sehingga memaksa sekelompok atau sebagian warga Sampang keluar dari Sampang dan harus bertempat tinggal di luar Sampang. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ada perbedaan-perbedaan prinsip yang sama sekali tidak kami mengerti, tapi itu kemudian berujung kefatalan buat kelompok yang lainnya sehingga memaksa mereka keluar dari Sampang dan sekarang bertempat tinggal di luar Sampang. Andai kata saudara menjadi gubernur terpilih nanti, bagaimana caranya saudara mengembalikan mereka yang terusir dari Sampang kembali ke Sampang dan hidup dengan baik? Ya, baik. Silakan. Dulu tidak pernah ada konflik seperti itu. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan kultural harus kita lakukan. Di samping itu, ya polisi harus datang di sana. Pada saat gelar apel kepolisian, saya lihat tenaganya cukup, peralatannya cukup, sehingga mereka kembalikan jaga. Ya, ada kehadiran negara di situ, yaitu alat keamanan negara. Dan kalau itu segera dilakukan, sudah
ke depan presiden buruk tidak akan terjadi lagi. Kalau dibiarkan ya nanti ada minoritas, ada persoalan pindah. Mudah-mudahan ini kasus pertama dan terakhir. Pak. Baik. Oke, Lanjut pasangan ke kandidat. pasangan nomor 4 untuk memilih icon. Ya, D. Delta. Kita buka icon D. Ya, seperti yang kita ketahui di Jawa Timur ini, problem utama adalah bagaimana menarik investor itu ke daerah. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu gencar untuk menarik investasi ke daerah-daerah tersebut. Problem utamanya adalah bagaimana menjadikan investasi itu bukan hanya kebutuhan penanam modal atau investor, tapi juga kebutuhan dari warga daerah. Nah, apa yang kira-kira bisa dirancang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar warga di daerah bisa merasakan nikmatnya investasi yang dikucurkan ke daerah tersebut? Baik, waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Saat ini investasi penanaman modal itu hanya berada di sekitar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Tentunya strategi kami akan mengembangkan di dalam radius 200 sampai 300 kilometer keluar dari daerah Surabaya. Dan mudah-mudahan dengan demikian maka daerah-daerah tersebut akan berkembang. Tentunya sarana prasarana infrastruktur harus disiapkan. Baik, Ya, waktu sudah habis. Sekali lagi kita kasih aplaus terhadap seluruh pasangan kandidat. Ya, dan namanya di segmen selanjutnya nanti kita akan lihat. Ini segmen yang khusus kita khususkan bagi Para calon wakil gubernur. Baik, kami akan segera kembali saat lagi. Mengapa Khofifah Herman menjadi pilihan masyarakat Jawa Timur? Pilihlah pimpinan yang benar. Bu Khofifah, Pak Herman, calon yang punya sikap amanah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita ketika kita memilih kepada kita. Mari bersatu padu, warga Nahdliyin dan Nahdliyat dalam satu barisan memenangkan calon gubernur NU kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Coblos nomor 4. Anda masih bersama kami pemirsa dalam debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih dan saat ini adalah segmen yang kami khususkan untuk calon wakil gubernur. Mereka akan menjawab pertanyaan dari pakar. Ini pertanyaan yang sama untuk seluruh pasangan kandidat begitu ya. Betul, Amanda? dan khusus kami ingatkan sekali lagi khusus untuk calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan. Baik. Satu pertanyaan akan dilemparkan oleh seorang pakar dan nanti akan dijawab secara bergantian. Kita simak terlebih dahulu, Amanda. Pertanyaan dari pakar tersebut. Tentang masalah perempuan di dunia ketenagakerjaan di Jawa Timur, saya rasa kita melihat banyak sekali persoalannya. Lalu perempuan juga banyak yang bekerja di sektor informal. Apalagi di sektor informal ini, perempuan dengan pendapatan yang sangat kecil, mereka tidak terlindungi oleh undang-undang apapun. Saya rasa persoalan ketenagakerjaan perempuan di sektor industri di Jawa Timur ini memang sangat banyak. Dan saya rasa kita sekarang semua boleh bertanya kepada Bapak Ibu semua, apabila nanti menjadi gubernur di Jawa Timur, lalu kira-kira kebijaksanaan apakah yang akan diterapkan untuk meningkatkan perempuan, pemberdayaan perempuan di Jawa Timur, khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan. Baik, kita mulai dari pasangan kandidat nomor urut 2, calon wakil gubernur untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 30 detik. Terima kasih, maka kami untuk memperbanyak penanganan terhadap buruh atau tenaga kerja, kami ingin atau melakukan otorisasi lurah camat dan kepala desa untuk mengadakan pembinaan di wilayahnya, dan potensi alam yang ada di daerahnya harus menjadi potensi ekonomi. Maka dengan demikian 664 kecamatan dan 8.500 desa itu akan Waktunya habis. Kepada kandidat nomor 3, waktunya 30 detik. Oleh Bambang Said Jempol adalah yang pertama, APBD yang responsif gender. Tidak ada lagi tempat. APBD hanya mementingkan alokasi APBD saja, APBD untuk APBD, tapi APBD adalah untuk kemakmuran rakyat Jawa Timur, di antaranya responsif gender, dan yang kedua dari 500 juta itu 150 juta untuk pemberdayaan perempuan. Silakan lanjutkan. Masih ada waktu. Silakan. Untuk pemberdayaan perempuan. Itulah pentingnya untuk mengurangi trafficking.
Sehingga tidak lagi Jawa Timur semakin lama semakin meminimalisir trafficking itu dan menempatkan perempuan setara dengan kaum laki-laki. Terima kasih. Baik. Baik, ada 10 detik terakhir, bisa dimanfaatkan. Baik, waktunya habis. Baik. Kita kasih kesempatan dulu untuk memunculkan waktu karena soal IT begitu ya Amanda. Kita akan lihat bagaimana jawaban dari pasangan kandidat nomor urut 4 terutama calon wakil gubernur. Sudah Baik, siap? Timer waktu silakan. sudah siap. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya pekerja wanita, maka memang kita harus memikirkan hak-hak mereka, khususnya kaum wanita, secara kodratnya. Hak-hak cutinya, cuti hamilnya, kelebihannya dari gaji laki-laki tentunya, dia harus lebih diutamakan. Saat itu saja. Masih banyak waktu? Cukup? Iya. Baik, Baik. kita tunggu timer ya sambil agar selesai terlebih dahulu. Karena ini Waktunya akan habis. Dan kita beri kesempatan untuk kandidat calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tentu kita akan membuat perda yang kaitannya dengan pro perempuan. Selama ini, perda ini dalam proses, tetapi program-program yang sifatnya pro perempuan telah kami laksanakan selama 4 tahun terakhir ini. Di antaranya adalah pemberian bantuan untuk koperasi wanita di seluruh desa di Jawa Timur. Dan yang kedua, yang juga kita akan lakukan adalah meningkatkan keterampilan pekerja-pekerja perempuan kita. Sehingga tadi disebut kita tidak akan lagi ngirim. Baik, ya waktunya sudah habis. Terima kasih, kita kasih applause. Sebelum kita nanti ke segmen terakhir gitu ya, di penghujung acara, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih. Mengapa Hovifah Herman menjadi pilihan masyarakat Jawa Timur? Pilihlah pimpinan yang benar. Bu Hovifah, Pak Herman, calon yang punya sikap amanah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kita ketika kita memilih kepada kita. Mari bersatu padu, warga Nahdliyin dan Nahdliyat dalam satu barisan memenangkan calon gubernur NU kita, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Coblos nomor 4. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam debat kandidat pemilu kada Jawa Timur. Jawa Timur memilih dan kita sampai di penghujung acara segmen terakhir ini Amanda. Tetapi kita beri kesempatan seluruh pasangan kandidat untuk memberikan statement penutup atau statement terakhir. Apa yang ingin Anda sampaikan selama 1 menit yang waktu yang kita berikan. 1 menit untuk masing-masing kepada kandidat. masyarakat Jawa Timur yang ingin Anda sampaikan sebelum tanggal 29 Agustus ya Amanda. Betul. Dan Kita waktu mulai. 1 menit kita mulai dari sekarang. Pasangan kandidat nomor urut 3. Warga Jawa Timur yang saya hormati, kalau ingin berubah, karena kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi, pengangguran masih tinggi, ikut saya coblos nomor 3. Ya, kami mau menjadikan perubahan, merubah strategi pembangunan dari desa. Jadi disparitas antar kelompok, disparitas antar wilayah akan terselesaikan dengan distribusi anggaran ke pemerintah desa. Masih ada waktu. Jujur saja ingin kami katakan bahwa program kami selain itu adalah membuka isolasi masyarakat selatan, kemudian ramah terhadap anak, ramah terhadap perempuan. Ketiga komponen itu bagian pemenuhan terhadap hak asasi manusia rakyat Jawa Timur, agar rakyat Jawa Timur mendapatkan pemimpin baru dan masyarakat punya harapan. Cocok jempolnya. Coblos jempolnya. Baik, iya. Waktunya masih ada, tetapi mungkin kita bisa beralih. Ya, kita bisa beralih ke pasangan kandidat. Baik, sesuai dengan tema kita, hukum, sosial, dan politik, maka saya dan Pak Herman juga diberi kepercayaan masyarakat Jawa Timur pada 29 Agustus yang akan datang. Kami ingin menyapa masyarakat-masyarakat marginal, masyarakat-masyarakat yang selama ini masih terpinggirkan. Yang pertama adalah masyarakat difabel, masyarakat penyandang cacat, masyarakat yang selama ini gelandangan, terutama gelandangan psikopat, masyarakat yang pengangguran, terutama pengangguran terbuka, kemudian ada mantan PSK, yang biasanya mereka difasilitasi oleh layanan-layanan masyarakat secara mandiri, seperti Yayasan Majapahit Mojokerto. Kami ingin bersinergi dengan semuanya, meningkatkan layanan masyarakat yang selama ini belum tersapa, lewat politik anggaran yang memberikan keadilan bagi semuanya. Dan kami akan selesaikan
masalah Lapindo secepatnya, insya Allah di dalam 100 hari kerja. Jadi, Baik. mudah-mudahan seluruh masyarakat Jawa Timur bisa bersama-sama berkah Jawa Timur bersama Khofifah dan Herman. Baik, Jawa Timur lebih baik lagi ke depan. kandidat nomor urut 4, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan beralih ke kandidat nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Silakan. Masyarakat yang tidak mampu telah kami fasilitasi membuat perda pelayanan hukum untuk orang miskin. Sementara ini jalan, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Yang kedua, perlindungan terhadap ekonomi yang lemah, yaitu masalah rendemen tebu. Yang sementara ini kita buatkan perda perlindungan terhadap rendemen. Pabrik harus fairness dalam rangka menetapkan rendemen tebu. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian memperkuat program yang sudah ada. Disparitas mengecil antar wilayah. Sekarang Jawa Timur adalah paling rendah disparitas Gini rasionya seluruh Jawa Bali, tetapi ini terus kita tingkatkan. Berikutnya kami silahkan Pak Wagub. Kerukunan yang telah ada di Jawa Timur ini harus kita pelihara dengan cara untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak. Coba nomor 1. Ya, kita ke pasangan kandidat. Ya, waktu sudah habis Pak. Ke pasangan kandidat nomor urut 2, 1 menit dari sekarang, silakan Pak. Ya, saya konsisten dengan moto saya dalam arti visi misi menuju Jatim bertakwa. Jadi Jatim seharusnya beriman dan bertakwa, karena janji Allah akan datangkan berkah dari langit dan bumi. Oleh karena itu, elemen kami adalah masyarakat langsung yang ada di sini, seperti kalangan Tionghoa. Saya minta berdiri Pak, para ini pengusaha-pengusaha Tionghoa banyak mendukung, juga non Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada semuanya. Jadi semuanya insya Allah, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi oleh karena itu, jangan khawatir untuk tegaknya Islam itu bukan berarti menidakkan yang lain, karena Islam rahmatan lil alamin, membawa iman dan takwa adalah satu kewajiban kita. Karena itu pemimpin akan ditanya di akhirat, akan dimasukkan ke dalam neraka bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Oleh karena itulah di dalam konteks ini kita akan melakukan satu kegiatan yang baik untuk Jawa Timur. Baik, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan kandidat yang sudah menyampaikan pernyataan penutupnya. Nanti kita akan ditagi oleh masyarakat Jawa Timur jika mereka, salah satu dari mereka, terpilih begitu ya. Baik, Siapa yang akan mereka pilih nanti itu adalah hak dari masyarakat Jawa Timur untuk memilih. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Untuk itu kami meminta kepada para pasangan kandidat untuk maju ke depan. Kita akan bergandengan tangan. Sebagai pelaksanaan atau komitmen akan jalankan pemilu kada secara damai. Betul, silakan bergandengan tangan untuk seluruh pasang kandidat. Ya, dan Ahmad ini sekaligus menutup jumpa kita dalam debat kandidat kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana. Dan saya Amanda Manuputi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetapi jangan lupa saksikan survei mengenai hasil debat kandidat ini sesaat lagi hanya di Metro TV Jawa Timur. Sampai jumpa. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto. Mati omong nyenggol ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi mucur. Kenal anake sing dodo rujak cingur. Kecok dipikir kon podo gak duwe sangu. Kecok dipikir angger podo gelem lah.